saya Salahuddin Al-Ayubi, peserta PPG tahun 2021 Angkatan 1 untuk LPTK di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pendalaman materi sampai PPL yang ketiga dan akhirnya hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja ya. Mudah-mudahan ujian kali ini ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini bertepatan satu hari sebelum hari raya Idul Adha ya. Mudah-mudahan perjuangan kalian meskipun di sini banyak yang lagi sahur atau berpuasa, mudah-mudahan pembelajaran kali ini menjadi amal ibadah dan mudah-mudahan pahalanya berlipat gandakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, silakan kalian cek terlebih dahulu ya kerapihan baju kalian, meja kalian. Kalau misalkan ada sampah, silakan kalian buang terlebih dahulu. Ya, agar pembelajaran hari ini ada dalam kelancaran dan ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Itu semuanya sebelum mulai pelajaran hari ini yang baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam arti sesuai dengan kepercayaan masing-masing mulai. Ya, selanjutnya saya akan presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Gagas Pak, belum bisa masuk karena masih sakit. Ya, kita doakan saudara kita Gagas yang sudah 2 pertemuan ini tidak masuk. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya, untuk menambah semangat dalam pembelajaran hari ini, kita buka dengan yel-yel ya. Silakan Randy untuk memimpin yel-yel. STMK Desa Takwa cerdas stabil. STMK Desa Salam satu cinta satu rasa bangga di desa. Untuk menjaga rasa nasionalisme kita, hari ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan Alia untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadiku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mengukur kemampuan awal sebelum kalian belajar tentang materi prinsip-prinsip tata letak. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti, kita ulas dulu
kita persepsi dulu pertemuan sebelumnya. Ya. Di sini di antara kalian ada yang bisa menjelaskan minggu yang lalu kita belajar apa saja? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya saya belajar membuat rancangan desain dengan menerapkan unsur tata letak. Oke, bagus sekali penjelasannya. Siapa lagi di sini yang mau menjelaskan? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya saya belajar membuat mesin logo dengan menerapkan unsur-unsur tata letak dan menggunakan aplikasi pengolah gambar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan program based learning, diharapkan peserta didik 1 ya, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip tata letak. Prinsip-prinsip tata letak itu yaitu proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni. Nah, yang kedua, diharapkan kalian bisa menentukan prinsip-prinsip tata letak. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis prinsip-prinsip tata letak. Dan yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan prinsip-prinsip tata letak. Saya akan sedikit memberikan kata-kata motivasi yang mudah-mudahan bisa menambah kalian semangat untuk belajar. Ya. Jadi untuk kata motivasi yang pertama, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Ya, jadi kalau kalian mau sukses, tunjukkan ya keinginan kalian, kesungguhan kalian, yaitu bagaimana caranya ya untuk kalian berarti dengan kesungguhan belajar seperti itu. Ya, ayo sukses. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ya, untuk pengerjaan pretest hari ini kita gunakan platform Quizzes ya. Soalnya sebanyak 10 soal. Silakan kalian persiapkan smartphone kalian untuk melaksanakan pretest hari ini. Bisa kalian lihat untuk kode tes atau kuis hari ini yaitu 015463. Sekali lagi ya, 015463. Untuk juara atau yang paling banyak menjawab yang benarnya itu Nazbil yang pertama. Kita kasih tepuk tangan dulu. Itu dan yang ketiga dia Agustina. Pada kegiatan ini, namun sebelum saya akan menjelaskan sedikit permasalahan yang ada pada desain grafis. Nah, saya mau bertanya nih. Pernahkah kalian bikin desain atau lihat desain seseorang, tapi kok kelihatannya itu jelek gitu ya, hasilnya itu tidak bagus, atau mungkin kalian juga pernah bikin desain gitu, tapi ditinggal dilihat-lihat kok hasilnya nggak sebagus yang diharapkan. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Betul Pak, saya pernah buat desain poster, tapi kalau hasilnya tidak sebagus yang diharapkan, bahkan ada yang meledek desain saya juga Pak, katanya kurang bagus. Oke ya, berarti sama ya. Saya juga pernah mengalami hal itu. Terus Najbil juga sama pernah mengalami hal itu. Itu hal biasa dalam sebuah desain ya, apalagi bagi kita yang baru belajar mengenal desain grafis. Nah, jadi belajar desain itu tidak hanya mengenal unsur-unsurnya saja, tapi juga harus mengenal prinsip tata letak itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan memutarkan video. Silahkan kalian amati. Ini video mengenai prinsip-prinsip tata letak. Ya,
Nah, mudah-mudahan video ini bisa menambah pengalaman, wawasan kalian untuk memahami prinsip-prinsip tata letak. Ya, jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan setelah penayangan video ini. Tata letak dan bagaimana mengembangkan unsur tersebut menjadi sebuah tata letak atau layout. Agar suatu layout berkualitas, perlu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip desain. Pada materi ini kita akan belajar tentang cara menerapkan prinsip tata letak dalam sebuah desain. Prinsip tata letak dibagi menjadi 4, yakni kontras, perulangan, peletakan, dan kesatuan. Sedangkan menurut Tom Lindsay, dalam bukunya yang berjudul Design Principle for Desktop Publishing, prinsip tata letak dibagi menjadi 5. Yang pertama proporsi, kedua keseimbangan, yang ketiga kontras, yang keempat irama, dan yang kelima kesatuan. Pada video ini akan dibahas lebih dalam mengenai prinsip tata letak versi Tom Lindsay. Kita mulai dari proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Perhatikan kedua contoh di bawah ini. Kedua gambar tersebut sama-sama menampilkan botol, gelas, dan piring. Namun bila ditinjau dari proporsionalitas, gambar di sebelah kiri lebih proporsional secara komposisi, karena apa dan bagaimana bentuk ketiga objek tersebut dapat terlihat dengan jelas. Berbeda dengan gambar sebelah kanan, objek piring ditampilkan dengan sangat besar dan menutupi bagian objek yang ada di belakangnya, sehingga sulit dikenali objek apa sebenarnya yang ada di belakang piring tersebut. Begitu juga dengan contoh orang pada gambar kedua. Bagian sebelah kiri lebih proporsional karena pada kenyataannya ukuran kepala lebih besar daripada badan. Berbeda dengan gambar di sebelahnya yang menampilkan ukuran kepala dan badan sama-sama besar yang mengesankan gambar kurang realistis. Keseimbangan. Keseimbangan dalam karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan suatu kesatuan. Terdapat 3 jenis keseimbangan terpusat, yakni sebuah objek yang arah garis atau bentuknya memusat pada satu titik. Selanjutnya adalah keseimbangan asimetris. Meskipun tarikan garis dan titik pewarnaan tidak sama antar gambar kiri dan kanan, namun pola garis atau motif dan pewarnaan yang digunakan sama, sehingga masih dikatakan kedua objek tersebut seimbang. Keseimbangan selanjutnya adalah keseimbangan simetris, yang mana komponen bentuk, warna, dan peletakan objek pada bagian kiri sama dengan yang kanan. Irama. Irama dalam seni rupa adalah kesan gerak yang timbul dari unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Irama dapat dibentuk dengan pengulangan, pergantian, perubahan ukuran, dan gerak mengalun. Berikut ini adalah contoh dari irama, yaitu gambar ombak dan juga gambar awan. Studi kasus. Berikut ini adalah gambar kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan coba membreakdown satu persatu prinsip-prinsip tata letak yang digunakan. Yang pertama dari proporsi. Proporsi antar gambar ilustrasi dan teks secara keseluruhan sudah seimbang. Gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Namun proporsi antar teks, yakni pada bagian Idul Fitri, ditulis lebih kecil dari teks yang lain sehingga tulisan tersebut tidak terbaca dengan baik. Lalu dari sisi keseimbangan, porsi area ilustrasi dan area teks hampir sama, sehingga bisa dikatakan bahwa gambar tersebut sudah seimbang. Aspek berikutnya adalah irama. Irama pada gambar ditunjukkan pada kalimat "maafkanlah lahir maupun batin", yang ditampilkan dalam bentuk gelombang. Mata pembaca dipaksa bergerak mengikuti bentuk irama atau gelombang tersebut ketika membaca teks. Kontras. Yang pertama dari sisi kontras warna. Teks Idul Fitri berwarna hitam, sementara background di belakangnya berwarna gelap, sehingga teks tersebut sulit dibaca. Kontras posisi dan kontras ukuran sudah sama seperti pada aspek proporsional. Kontras bentuk.
Beragam bentuk sudah ditampilkan, misalnya masjid, manusia, teks, dan lain sebagainya. Dari prinsip kesatuan, perpaduan gambar ilustrasi terlihat kurang menyatu dengan adanya gambar bunga di samping bingkai foto. Walaupun hanya bertindak sebagai aksen atau ornamen, sebaiknya gambar bunga diganti dengan gambar yang masih memiliki kaitan tema gambar, yakni suasana lebaran. Misalnya gambar ketupat, beduk, dan lain sebagainya. Oke, sudah kalian lihat ya videonya. Dari tayangan video yang diputar barusan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Pak, izin bertanya. Pada materi yang Bapak bagikan ada istilah golden ratio pada prinsip tata letak proporsional. Maksud dari golden ratio itu apa ya Pak? Ya, bagus sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Suhe. Ya, jadi golden ratio itu adalah merupakan ukuran perbandingan yang sangat efektif gitu ya. Nah, jadi golden ratio ini itu dari dulu sudah ada ya, bahkan lukisan-lukisan atau karya-karya terkenal itu sudah menggunakan yang namanya golden ratio ya. Nah, untuk menambah kejelasan mengenai golden ratio, nah kebetulan saya sudah siapkan video video mengenai golden ratio itu sendiri. Silakan ya kalian perhatikan. Ya, baik, selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti apa? Ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Ya, kelompok 1 masih dengan orang yang sama, kelompok 2 masih dengan orang yang sama, begitupun kelompok 3 dan 4. Nah, untuk posisinya kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kalian tempat duduknya disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silahkan kalian cari informasi. Itu udah saya sediakan buku, ataupun kalian bisa literasi lagi melalui Google ya. Kalian searching silahkan di Google, ada
YouTube mengenai prinsip-prinsip tata letak ya. Oke, silahkan kalian bekerja sama dengan teman kelompok kalian ya untuk mendiskusikan, menganalisis prinsip-prinsip tata letak apa saja yang ada pada media komunikasi yang sudah saya berikan ya. Perhatikan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil diskusi. Yang pertama ada sebuah poster ini. Di paper keras buat Bisa dilihat dari prinsip proporsi di poster ini, proporsi antara gambar ilustrasi dengan tipografi secara keseluruhan sudah seimbang. Yang kedua, gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Dilihat dari prinsip keseimbangan, keseimbangan pada gambar ilustrasi daun sudah seimbang dengan menunjukkan gambar ilustrasi daun yang ada di atas dan di bawah. Yang ketiga, dilihat dari prinsip irama, pada background dari poster di atas terlihat bermotif dan menggunakan warna yang seimbang antara gelap dan terang. Yang keempat, dilihat juga dari prinsip kontras, pada tulisan Fast and Healthy menunjukkan penerapan prinsip kontras, di mana tulisan tersebut menggunakan outline warna yang kontras antara warna terang dan gelap, dan juga di belakang tulisan terdapat warna putih menambah kejelasan tulisan. Ia dilihat dari prinsip kesatuan dan keselarasan. Perpaduan gambar ilustrasi dengan background dan tambahan ornamen daun sudah menunjukkan keselarasan dari segi tema clothing, dan penggunaan warna sudah menunjukkan kesatuan dan keselarasan terlihat dari perpaduan warna ilustrasi, background dan warna tipografi sudah jelas. Ada yang ingin? Oke, terus dulu. Jadi ilustrasi atau media komunikasi yang dianalisis yaitu tentang gambar fast and healthy ya. Nah, dari hasil analisis kelompok 4 ada yang mau menanggapi atau barangkali yang menurut kalian itu kurang tepat atau misalkan tidak setuju dengan apa yang dianalisiskannya. Ada nggak? Bagus, berarti udah tidak ada yang disanggah lagi. Oke. Kenapa untuk yang bacaan AUK 10 yang distrik itu kenapa tidak memakai kontras warna dengan outline warna putih? Soalnya itu bacanya kurang jelas, jadi tidak bisa dibaca. Oke. Yang Betul. Oh, mungkin kurang diperhatikan. Yang itu tuh tanggal dan tempat. Ya, kita kan emang fokusnya ke judul sama ini aja Pak ya. Iya. Tulisannya emang cocok warnanya antara background sama tulisannya. Tapi kalau misalkan ini Ya, berarti itu tidak terperhatikannya. Nah, ini betul untuk tulisan Agustus dan tempat City Street itu harusnya menggunakan warna, kalau mau gelap sekali gitu ya. Kalau ini kan tanggung, jadi prinsip kontrasnya ini belum sempurna. Untuk kontras tulisan di atas mungkin tidak masalah, tapi untuk
tanggal dan tempat penerapan prinsip kontrasnya menurut kelompok 2 itu kurang itu saja. Ya. Ada lagi? Pak, silakan kembali ke tempat duduknya. Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok 3. Di sini dilihat dari poster bertema terangi dengan toleransi. Dilihat dari prinsip proporsi antara gambar ilustrasi dengan tipografi secara keseluruhan sudah seimbang. Ini ya. Yang kedua, gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Dilihat dari prinsip keseimbangan pada tipografi sudah seimbang, ditunjukkan dengan gambar ilustrasi orang yang ada di bawah ini. Ini berarti sudah menerapkan keseimbangan. Yang ketiga, dilihat dari prinsip irama pada gambar baju seseorang yang ada di sini, yang berada di tengah ini. Dari poster di atas terlihat garis lengkung yang dibuat berulang sehingga terkesan ada pergerakan seperti gelombang. Kemudian yang selanjutnya itu dilihat dari prinsip kontras. Dilihat dari prinsip kontras pada gambar ilustrasi Monas yang ini, dan backgroundnya memiliki warna yang sama yaitu putih sehingga gambar ilustrasi Monas tidak terlihat jelas. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dilihat dari prinsip kesatuan dan keselarasan. Perpaduan gambar ilustrasi dengan backgroundnya sudah selaras. Penggunaan tema pada tipografi di atas dengan gambar ilustrasinya tidak selaras. Apa ada yang ditanyakan? Oke, sob silakan menanggapi hasil diskusi atau hasil analisis dari kelompok 3 ya. Yos, Izin bertanya, kenapa penggunaan tema pada tipografi di atas dengan gambar ilustrasinya tidak selaras? Yang ini ya. Maksud tidak selaras di situ, coba dijelaskan tidak selarasnya di mana? Sebenarnya mas selaras, karena kan ini ada gambar Monas ya. Sebenarnya mas selaras ini teh, karena ada gambar Monas. Kan Monas ini terdapat di mana? Di Indonesia kan ya. Nah, belum benar tadi. Jakarta. Ya, di Indonesia Jakarta. Ya betul. Terdapat di Indonesia karena kan Indonesia itu memiliki budaya saling toleransi kan ya. Ya, jadi sama terangi dengan toleransi dengan gambar ini. Sebenarnya ini terselaras. Oh ya, ini band kantor ini jauh. Oke. Bentar Bapak. Mungkin maksud dari Andri. Nah, jadi untuk ilustrasi ini kenapa tidak selaras? Ini penggunaan tema. Jadi dari tema. Kalau dilihat dari tema, kan temanya ini toleransi, ya. Terus belakangnya ini gedung, terus ada tumbuhan dan Monas. Jadi mungkin yang ditanyakan apa hubungannya gedung Monas dengan toleransi gitu? Ada nggak menurut kalian hubungannya? Ada kan? Ada. Apa? Hubungan toleransi dengan gedung. Kalau dilihat dari tema toleransi. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Hubungannya apa? Tempat tinggal. Kayak ini kan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nyambung. Hubungan gedung ini kalau tak sama. Oke, menurut kalian ini emang apa sih? Kalau dilihat dari beberapa aspek mungkin pasti beda pendapat gitu. Ada yang menyebutkan selaras kok, karena kalau menurut Swendar tadi yang namanya toleransi itu ada yang orang kota, ini ada orang desa, betul itu selaras ya. Tidak ada hubungan
lingkungannya. Itu kalaupun misalkan mau toleransi kan ini udah cukup ya sebenarnya. Dengan budaya yang ditonjolkan berbeda itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya diskusi kami kelompok 2. Dilihat dari prinsip keseimbangan antara gambar ilustrasi balon, awan sudah seimbang. Tapi untuk keseimbangan ilustrasi pohon kurang seimbang karena jumlahnya ganjil. Untuk penempatan bacaan jurnal desain kurang tepat karena posisinya ada di kiri bawah dan kurang terperhatikan. Seharusnya berada di tengah bawah sejajar dengan nama sosial media atau di kiri atas. Dilihat dari prinsip kontras, pada tulisan pesta rakyat sudah menunjukkan kontras warna gelap dan terang yang sesuai sehingga dapat menyatu dengan warna latar belakang. Termasuk tulisan lain juga yang sesuai kecuali pada tulisan sosial media yang menggunakan warna kuning pada latar belakang gelap. Prinsip kesatuan dan keselarasan pada objek sudah sesuai dengan tema pesta rakyat dan tipografi pada poster di atas juga sudah menunjukkan tema keselarasan. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain, ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi atau menyanggah barangkali dari hasil analisis kelompok 2. Kira-kira ini yang poin ini dulu. Keselarasan pada objek sudah sesuai dengan tema pesta rakyat dan tipografi. Pesta rakyat dan tipografi pada poster di atas sudah menunjukkan tema keselarasan. Nah, bisa dijelaskan selarasnya di sini gimana? Dengan keselarasan di sini yaitu kan pesta rakyat itu fontnya itu berbentuk seperti bergelombang gitu, menunjukkan keceriaan pada sebuah pesta gitu Pak. Dan tema ilustrasi lain juga telah menunjukkan bahwa itu adalah ilustrasi untuk pesta rakyat seperti ilustrasi karnaval. Oke. Setuju nggak? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, dilihat dari prinsip proporsi antara gambar ilustrasi dengan tipografi secara keseluruhan sudah seimbang, dan gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa ya, penjelasan dari kalian mengenai prinsip-prinsip tata letak itu sudah bagus ya, sudah bisa menganalisis prinsip tata letak yang ada pada media komunikasi ya. Nah, tinggal dilatih saja, mungkin ketika kalian sering nanti lihat desain poster atau desain apapun itu, kalian sudah bisa tahu, ini sudah menerapkan prinsip ini nih, yang ini sudah menerapkan prinsip kontras, yang ini belum menerapkan prinsip keseimbangan. Itu kalian sudah mulai peka nanti ya kalau sering. Oke, untuk diskusi kelompok saya rasa sudah cukup ya. Tinggal nanti ada yang menyimpulkan di akhir. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan adakan lagi yang namanya post-test. Tadi di awal kan sudah pre-test, sekarang post-test ya. Nah, silakan tempat duduknya dirapikan lagi seperti semula. Kalian siap-siap untuk melaksanakan post-test. Silakan dibuka smartphone-nya dan masuk pada web yang sama, masih menggunakan Quizzes. Saya harapkan untuk nilainya ini harus lebih baik ketimbang tadi di pretest ya di awal.
Nah, kodenya baru 419555. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan post-test. Untuk hasilnya ada peningkatan ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan atau menjelaskan kita hari ini belajar apa saja? Saya Pak. Kegiatan hari ini yaitu kita bisa menerapkan tentang prinsip-prinsip tata letak yaitu proporsional, keseimbangan harmoni, irama, kontras, kesatuan, dan keselarasan. Ya, betul. Guna dari prinsip tata letak itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan lagi kegunaannya atau penerapannya untuk apa? Kesimpulan saya, kita bisa menganalisis prinsip-prinsip tata letak yang ada pada media komunikasi, Pak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa prinsip tata letak itu bisa dijadikan sebagai pedoman bagi seorang desainer grafis untuk membuat suatu desain yang bagus dan juga menarik. Ya, bagus sekali. Yang disampaikan dari Saiful, yang disampaikan juga oleh Aryansa. Jadi prinsip tata letak itu untuk seorang desain grafis digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk membuat sebuah desain yang bagus dan menarik, gitu ya. Jadi keberhasilan pembuatan desain itu harus menerapkan prinsip-prinsip tata letak, meskipun sebenarnya itu tidak sesuatu hal yang wajib, tapi bagi kita sebagai seorang pemula yang baru belajar, prinsip-prinsip tersebut itu harus diperhatikan, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah kalian paham prinsip tata letak, itu akan mempermudah kalian untuk membuat sebuah desain grafis. Ya, terima kasih atas perhatian antusias kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengadakan pembelajaran di bulan Idul Adha, di mana kalian sedang berpuasa juga. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Nah, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Nazbil untuk memimpin doa kepulangan hari ini. Di pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.